Apa kabar hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, sekarang kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya adik-adik, kita jangan lupa ya, adik-adik semua yang di rumah ini semuanya harus sudah mandi. Lalu apalagi Kak Andes? Jangan lupa berpakaian yang rapi Kak Frede, dan juga jangan sambil tidur-tiduran ya. Ingat itu adik-adik semuanya. Lalu yang paling penting adalah jangan lupa Alkitabnya dan alat tulisnya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengangkat pujian kita mau menyanyikan Matahari Bersinar Terang. Kak Andes minta adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik boleh duduk kembali ya. Adik-adik kita akan doa pembukaan yang akan dipimpin sama Kak Andes. Adik-adik di rumah boleh tutup matanya, lipat tangannya. mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dan juga pertolongan Tuhan. Dalam tidur kami Tuhan Yesus boleh jaga dan sertai, dan hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, dengan nafas kehidupan yang baru. Pada pagi hari ini kami mau kembali memuji Tuhan dan juga mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami semua supaya kami boleh terus bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Berkati Tuhan Yesus untuk ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, kita mau naikkan pujian kembali ya. Kita mau katakan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia
Adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan 10 perintah Allah. Kalau di minggu lalu kita sudah mengucapkan yang ke-7 dan yang ke-8, hari ini Kak Frede dan Kak Andes akan membantu adik-adik untuk mengucapkan 10 perintah Allah yang ke-9 dan yang ke-10. Perintah Allah yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Untuk yang ke-10 apa Kak Andes? Untuk hukum yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan kesaksian dari kelas Madya. Adik-adik saksikan ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kak Frede, gimana tadi untuk kesaksian dari adik-adik kelas Madya? Bagus nggak? Bagus banget Kak Andes. Luar biasa. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kak Frede undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan secara bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik semuanya, Kak Andes dan juga Kak Frede minta kita boleh bangkit berdiri kembali, karena kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita mau naikkan kembali satu pujian. Kita mau katakan dengan sayapmu.
Kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Udur, yuk mari adik-adik semuanya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali menghirup nafas kehidupan yang baru. Kami juga boleh memuji Tuhan, dan bahkan sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh Kak Udur melalui renungan firman hari ini, dan kami terus boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga Tuhan Yesus untuk Kak Udur yang akan menyampaikan firman. Biarlah semuanya boleh berasal hanya daripada Engkau saja. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Ampuni untuk setiap kesalahan kami. Kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kande sudah pimpin kita di dalam doa. Kemarin Kak Udur sudah belajar sama-sama dengan adik-adik, yaitu tentang Roh Kudus pembaru ciptaan. Jadi kita belajar sama-sama Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita masing-masing untuk bisa membimbing kita menjaga lingkungan yang sudah diberikan kepada Tuhan kita. Nah, sama-sama Kak Andes kemarin belajar tentang kelestarian alamku, yaitu kalian sama-sama belajar untuk bisa menjaga kelestarian alam kita. Sekarang kita belajar masih tentang lingkungan, karena kalian sebagai remaja pun punya tanggung jawab untuk akan hal itu. Kenapa kalian punya tanggung jawab itu? Kita baca sama-sama di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Diambil ya Alkitabnya, kita baca sama-sama. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27 dan 28, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30 dan 31, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Firman Tuhan yang tadi kita sudah baca sama-sama di ayat 26, kakak tegaskan kembali bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Firman Tuhan ini berkata bahwa kita ini digambar menurut gambar rupa Allah. Jadi kalian di sini nggak boleh ya merasa tidak percaya diri bahwa kita di sini adalah dengan istimewanya digambar menurut gambar rupa Allah, adik-adik. Nah, kita juga dikatakan di sini bahwa supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan juga di ayat selanjutnya bahwa lihatlah aku, ayat 29, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Jadi dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, kalian ini adalah istimewa dan kalian ini berkuasa baik atas tumbuh-tumbuhan dan juga baik hewan. Itu sudah diberikan kuasa untuk kalian semua, karena kita semua di sini tanggung jawab tersebut. Jadi bukan hanya orang tua saja, bukan hanya untuk kalangan pemuda, tidak, tapi remaja, bahkan semua manusia ini mempunyai tanggung jawab tersebut. Dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah baca juga di ayat 31, karena Tuhan kita ini adalah, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi Tuhan melihat semuanya sungguh baik. Nah adik-adik, inilah tujuan kita belajar akan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa agar semuanya menjadi kebaikan, agar semuanya kalian rawat, kalian bisa menjaga kelestarian tersebut, kalian menjaga untuk lingkungan tersebut untuk kebaikan. Bagaimana kalian merawat semua ini, dan
Apa yang kalian akan lihat kalau kalian tidak merawat semuanya ini? Bagaimana kalian bisa merawatnya? Kalian mulai dengan 4R. Reduce, reuse, recycle, dan replace. Kita bahas satu-satu yuk. R yang pertama yaitu adalah reduce atau mengurangi. Jadi kalian bisa ganti, contohnya plastik deh. Karena kan plastik sering banget ya kalian belanja di Alfamart atau Indomaret. Kalian ganti dengan tote bag. Kalian bawa tuh tote bag yang kalian bisa pakai lagi kalau kalian berbelanja. Jadi kalau bisa mengurangi plastik ya, dan menggantinya dengan tas seperti yang kakak contohkan. Yang kedua yaitu adalah reuse, menggunakan kembali. Siapa nih yang suka minum dari botol plastik? Kalian bisa loh menggunakan kembali dengan sesuatu hal yang beda. Contohnya pot bunga. Kalau kalian bisa berkreasi, kalian ubah kayak gini nih. Lucu banget kan yang di atas? Dan kita di sini bisa menggunakan kembali dari sampah tersebut. R yang ketiga yaitu adalah recycle, daur ulang. Siapa nih yang pernah lihat tong sampah kayak gini? Yang kering dibedain, yang juga yang basah dibedain. Gunanya untuk apa sih? Yang kering itu bisa contohnya kertas nih, bisa didaur ulang menjadi bunga seperti ini. Dan yang basah ini dikumpulkan, didiamkan, dan dibakar menjadi pupuk organik untuk tumbuhan kita. R yang terakhir yaitu adalah replace, mengganti. Siapa yang suka beli botol minum? Harganya 5.000, sayang, mending ditabung. Dan kalian beli botol minum, jadi kalian gak usah nih beli botol plastik lagi, kalian ganti dengan botol Tupperware kalian. Nah, gimana nih kalau kalian tidak peduli akan semua yang kita pelajari hari ini? Karena kalian ngerasa, hidup boros tuh enak, gak mau ribet gaya hidup kalian tuh, maunya yang instan-instan aja deh. Kalian tanpa sadari kalau kalian melakukan itu semua, bumi kita rusak. Kalian di sini tanpa sadari merusak alam. Kalian serakah, polusi di udara kita semakin buruk. Dan kalian hanya memberi apa untuk generasi selanjutnya? Yang kalian lihat semua akan menghilang karena kalian di sini tidak mau merawatnya. Sebenarnya banyak yang merusak alam. Banyak. Tapi kalian mencontoh yang baik saja. Seperti guru-guru sekolah minggu yang habis memakai ruangan selalu matikan AC. Dan GKI Petra Pondok Pucung di sini pemudanya mengumpulkan baju yang sudah tidak dipakai dan di sini dijual kembali untuk dana retret. Ada satu buku judulnya When Life Give Me Lemons. Ini adalah buku kisah Ibu Leli Simatupang yang memberi rambutnya kepada penderita kanker. Ini adalah satu gerakan yang baik karena kebiasaan kita adalah setiap memotong rambut itu menjadi sampah. Tapi ternyata rambut ini bisa disumbangkan kepada penderita kanker yang rambutnya ini terkena kerusakan karena penyakit tersebut. Jadi rambutnya Ibu Leli Simatupang dan beberapa orang yang mempunyai gerakan tersebut berguna untuk orang-orang yang penyakit kanker yang rambutnya kehilangan atau rusak. Di sini mengajarkan kita, buku tersebut adalah kalian di sini bukan hanya sebagai materi saja yang dapat diberikan atau disumbangkan, tetapi hal yang terbaik yang ada di diri kita. Doa juga adalah satu hal yang terbaik. Waktu kalian untuk mendoakan mereka semua. Ini adalah satu gerakan yang terbaik untuk kalian mengasihi sesama dan untuk lingkungan kita. Nah, firman Tuhan kali ini kita sudah selesai. Sama-sama kita sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan bahwa kalian harus lebih peduli lagi dengan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Kita hidup berdampingan dengan binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Itu adalah untuk ciptaan Allah yang sudah dititipkan dan tanggung jawab yang kita akan lakukan selama kita masih ada di dunia ini. Nah, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita tutup ibadah kita ini dengan doa kita. Sebelum berdoa, ada tugas nih buat adik-adik. Kirimkan contoh salah satu 4R ke WhatsApp kakak ya. Boleh pilih reduce, reuse, recycle, atau replace. Satu aja, oke? Mari kita berdoa. Sikap berdoanya. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang kami sudah sama-sama dengar, agar kami di sini bisa merawat apa yang telah Engkau berikan kepada kami, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga lingkungan sekitar kami. Bantu kami untuk bisa lebih peduli, untuk bisa mengubah pola kehidupan kami ya Bapa. Bapa, berkatilah anak-anak remaja ini, berkatilah sekolahnya, dan berkatilah juga keluarga mereka. Berkati mereka ya Bapa, agar mereka bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar mereka. Biarkanlah mereka ya Bapa untuk selalu mengingat bahwa hari Minggu untuk selalu beribadah. Kembalikan mereka untuk bisa beribadah kembali ya Bapa. Untuk hari Minggu depan ya Bapa, untuk kembali memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah selesai ya Bapa beribadah hari ini. Kami sudah memuji nama Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami di sini selalu menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu